Cerita Suffah. Hiduplah seorang pria bernama Zahid berusia 35 tahun yang belum kunjung menikah, yang disebabkan karena rupanya yang tidak tampan dan boleh dikatakan buruk rupa. Zahid juga adalah seorang pria miskin. Inilah yang membuat para wanita enggan untuk menikah dengannya. Suatu ketika Rasulullah SAW datang dan menanyakan kepada Zahid, "Kenapa tidak menikah, wahai Zahid? Kenapa masih betah membujang?" Zahid tersenyum dan tertawa kecil. "Ya Rasulullah, siapa yang mau menikah denganku, pemuda yang jelek dan miskin ini, wahai Rasul?" Rasulullah SAW kemudian menuliskan surat kepada Zahid dan memintanya untuk memberikannya kepada bapak bernama Sa'id. Ia memiliki putri yang sangat cantik jelita. Ketika menerima surat tersebut, Zahid bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ini surat apa, wahai Rasulullah? Aku ingin memintamu untuk pergi melamar seorang gadis cantik, anak bangsawan, dan insya Allah ia akan menikah denganmu." Zahid tertawa kemudian berkata, "Benarkah wahai Rasul, wanita itu mau menikah denganku?" Tapi Zahid taat saja pada Rasul dan akhirnya membawa surat dan menyerahkan surat itu kepada ayah dari wanita tersebut yang bernama Sa'id. Ketika Sa'id membaca surat itu, dia kemudian terkaget-kaget, tiba-tiba keluh lidahnya dan merasa tidak percaya dengan apa yang ada di dalam surat tersebut. Bagaimana mungkin anakku Zulfah, anak yang sangat cantik jelita, diminta untuk menikah dengan Zahid? Ketika itu pun Zulfah menemui ayahnya. "Ada apa, ayah? Kenapa wajahmu seperti itu ketika memandang surat ini?" Zahid yang berdiri di dekat Sa'id hanya menunduk dan terdiam. Kemudian Sa'id berkata, "Zulfah anakku, engkau harus menuruti perintah ini, bahwa engkau harus menikah dengan Zahid." Kemudian Zulfah memandangi Zahid. "Ya ampun, betapa buruk rupa laki-laki ini. Bagaimana bisa gadis cantik sepertiku menikah dengannya?" Kemudian apa yang terjadi dengan Zulfah? Menangislah, berurailah air matanya. Ia mengatakan kepada ayahnya, "Ayah, apa-apaan ini? Begitu banyak laki-laki yang datang melamarku. Mereka tampan dan kaya raya. Kenapa engkau memintaku menikah dengan laki-laki buruk rupa ini? Ayah, apa yang salah denganku, ayah? Bukankah kebiasaan adat di keturunan kita adalah menikahkan gadis bangsawan dengan pria bangsawan juga? Kenapa harus dia?" Zulfah merasa dirinya dihina karena dia harus dinikahkan dengan Zahid. Zahid tak mampu berkata-kata dan hanya mampu berdiam diri, kemudian menunduk. "Zahid, kamu lihat, anakku tidak ingin menikah denganmu." Kemudian sang ayah mengatakan kepada Zulfah, "Tapi ini perintah dari Rasulullah SAW." Apa yang dilakukan oleh Zulfah? "Ayah, kenapa tidak mengatakan sejak awal bahwa ini adalah perintah dari Rasulullah SAW?" "Kalaulah ini perintah Rasulullah SAW, ayah, baik, sami'na wa ata'na. Aku dengar dan aku taat. Aku mau menikah dengan Zahid." Zahid yang tadinya menunduk kemudian mengangkat kepalanya dan tersenyum. Dia begitu bahagia menerima. Ternyata lamarannya diterima. Dia pun berlari menuju rumah Rasulullah SAW. Zahid berkata, "Ya Rasulullah, lamaranku diterima oleh Zulfah." Rasulullah ikut bergembira. Kemudian Zahid berkata, "Hanya saja aku hanyalah laki-laki yang miskin, tidak memiliki apa-apa untuk membeli mahar dan persiapan pernikahan." Apa kata Rasulullah? "Tenang saja, wahai Zahid, dan pergilah kamu ke rumah Utsman bin Affan atau Abdurrahman bin Auf. Engkau bisa meminta apa saja yang kamu butuhkan untuk membeli persiapan pernikahanmu." Dan sahabat-sahabat Rasulullah SAW memberikan sebagian hartanya kepada Zahid. Zahid pun pergi ke pasar dengan perasaan yang begitu bahagia. Dia pun membeli perlengkapan pernikahan yang akan diselenggarakan beberapa jam lagi.
Ketika Zahid hendak pulang, tiba-tiba muncullah berita bahwa nanti malam akan terjadi perang dengan orang-orang yang memusuhi Islam. Zahid pun pada saat itu langsung menukarkan semua barang persiapan pernikahannya dengan seekor kuda dan perlengkapan perang lainnya. Seluruh sahabat-sahabat bertanya, "Wahai Zahid, sebentar lagi nanti malam engkau akan merasakan malam pertama yang indah yang telah lama engkau nantikan, dan engkau akan menikah dengan seorang gadis cantik. Tapi apa yang engkau lakukan? Engkau lebih memilih untuk berperang." Kemudian Zahid mengatakan, "Wahai teman-temanku, aku lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya. Aku berharap agar cintaku kepada Allah dan Rasul-Nya merupakan jalan yang terbaik. Aku memang begitu menantikan dan mengharapkan untuk menikah dengan gadis cantik tersebut. Tapi Allah dan Rasul lebih utama daripada gadis cantik tersebut." Maka Zahid pun dan seluruh sahabat-sahabat lainnya pergi menuju medan perang dan tidak takut menerjang semua musuh-musuh Islam dengan kekuatannya yang sangat luar biasa. Sampai akhirnya Zahid pun mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh sahabat-sahabat menangis atas kematian Zahid. Ya Allah, alangkah kasihannya Zahid yang telah mati ini. Seharusnya ia merasakan kebahagiaan malam ini bersama gadis cantik tersebut, tapi ia lebih memilih untuk berperang. Rasulullah SAW kemudian berkata, "Janganlah kamu mengira bahwa orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rezeki. Maka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya. Dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang, yang belum menyusul mereka, dan tidak pula mereka bersedia mati." Pada saat itu, para sahabat kembali meneteskan air matanya. Dan bersamaan dengan Zulfa, ketika mendengar kabar kematian Zahid, ia pun menangis. "Wahai Zahid, memang sekarang aku belumlah menjadi istrimu di dunia ini, tapi aku berharap menjadi istrimu insya Allah di surganya." Kisah ini memberikan pembelajaran bagi kita semua bahwasannya Zahid lebih merindukan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Zahid sebentar lagi yang merasakan kebahagiaan untuk menikah dengan gadis cantik, tapi ia lebih memilih cinta Allah dan Rasul-Nya. Dan betullah ia merasakan nikmat iman dan Islam. Masya Allah. Sesungguhnya sebaik-baik pengatur adalah takdir dan jalan cintanya. Sebesar usaha dan perencanaan yang dilakukan, kalau Allah punya rencana lain, maka itu adalah jalan yang terbaik, dan kita harus ridho atas segala keputusannya. Amin amin ya rabbal alamin.